Di Malioboro sih, Mas. Gimana tuh kalau di Malioboro? Biasanya bapak-bapak becak nawarin naik becak udah kayak pakai bahasa Inggris gitu. Terus tak balesi, "Mboten, Pak. Kulo saking sewon." Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Dan sore yang lumayan cerah ini. Cerah ya Catherine Iya, ya? cerah. Kamu sih enak mandangnya ke arah sana ya. Kita lagi bukan nongkrong sih. Sengaja memang ada di sebuah kafe yang cukup terkenal di Jogja Utara, yaitu di Marisini Cafe. Dan di depan saya ada seorang penulis, sebenarnya kamu cocok juga jadi komedian. Kok bisa, Mas? Iya, lucu soalnya. Nggak kepikiran pernah jadi komedian. Nggak kepikiran. Nah, Katanya temen-temenku aku nggak lucu. Masa nggak lucu? Iya, nggak lucu. Ya. Katanya garing. Catherine Muller. Stockmuller. Coba kamu yang eja. Monggo Mbak. Kasih. Stockmuller. Ya, kayak gitu, Mas. Coba. Iya. Aku isin ya, Mas. Ora apa-apa. Stockmuller. Iya. Kayak gitu, Mas. Kayak Thomas Muller gitu. Catherine ini sebetulnya dikenal oleh banyak orang adalah Mbak Bul. Iya, Mbak Bul. Karena dia adalah seorang peranakan bule gitu ya. Bapak Austria, Ibu Bantul. Jogja, Mas, bukan Bantul. Jogjanya mana Ibu? Ngadi Sorian. Oh iya. Tapi sekarang tinggalnya di Bantul. Di Bantul. Dari Sewon. Dan dia menyebutnya sebagai Sewonderland. Iya. Catherine ini sudah pernah menulis buku, teman-teman. Lucu banget bukunya ini. Jadi di saat pandemi ini saya memang sengaja memilih bacaan-bacaan yang ringan-ringan gitu ya, supaya imun saya meningkat. Dan salah satu buku yang sekali duduk langsung habis dan bikin saya ngakak itu adalah bukunya Catherine Stockmuller. Judulnya apa ini? Ich komme aus Sewon. Pelan-pelan. Ich komme aus Sewon. Hidup anak blasteran yang enggak ajaib-ajaib amat. Kamu lahir di Austria ya? Iya, lahir di Austria. Masih ingat nggak masa kecil di sana? Masih. Gimana coba? Ya, ada ya kayak gitu, Mas. Kayak kalau dulu kan kayak simbahku itu di sana itu petani. Oh. Jadi kayak ya mayoritas di sana ya petani gitu, desa kecil gitu. Terus depannya hutan. Di desa apa tuh? Di desa nggak inget namanya, Mas. Tapi daerah Salzburg, dekat Salzburg. Itu dekat Alpen nggak? Masih jauh dari Alpen, tapi kelihatan. Aku sekali menebak keliru. Tapi kelihatan Alpennya. Kalau di sana bertani apa? Ya kayak gandum gitu, Mas.
Kayak di film-film gitu ya? Kayak di film-film, iya kayak Harvest Moon gitu. Oh. Ini luas gitu ya, Iya, pakai apa kendaraan? Iya, pakai untuk- kendaraan kayak gitu. Apa yang paling kamu ingat waktu ada di sana? Main ke hutan. Wih, camping. Enggak. Ya. Kok Nyari nggak ke- jamur. Iya, nyari jamur. Nyari jamur ya. Kayak gitu biasanya. Terus asik kalau misalnya itu musim dingin, jadi kayak main seluncuran di bukit-bukitnya itu. Bersalju. Iya, bersalju. Itu seluncurannya pakai ski apa tebok? Pakai tebak pisang. Kayak kereta-kereta luncurnya Santa Claus gitu. Ada sungainya juga. Ada sungainya. Bisa ada. mancing nggak sih sungai di sana? Susah mancing di sana, harus pakai izinnya Izin, gitu. ya. Heeh. Salmon gitu nggak ada ya? Nggak ada salmon. Jadi waktu kamu kemarin Piala Eropa jagoin Austria ya? Iya ya, tapi kalah. Kalahnya dengan Italia. Iya ya. Mohon maaf ya. Iya, Catherine mohon ya. maaf. Tapi habis itu saya jagoin Itali. Oh jelek. Iya. Kenapa kamu jagoin Italia? Karena aku ya. Bagus Itali. Kamu pindah ke Indonesia itu usia berapa? Kelas nggak nyampe kelas, kayaknya TK mas. TK. TK udah di Indonesia. Dulu ibu di sana juga. Iya, ibu juga di sana. Waktu balik ke Indonesia memang diputuskan untuk menetap di Indonesia. Kayaknya iya. Kamu masih ingat nggak apa? Merasa sedih gitu atau malah justru penasaran pengen lihat Indonesia? Kayak pernah ya sedih sih sebenarnya dulu pas awal-awal itu. Soalnya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Di sana nggak diajarin? Nggak diajarin sama sekali. Terus Toto pindah ke sini pakai bahasa Indonesia. Terus teman-temannya tiba-tiba ngomongnya pakai bahasa Jawa lagi. Udah nggak bisa bahasa Indonesia, tambah nggak bisa bahasa Jawa. Habis itu sekarang lupa Jermannya. Mana yang kamu pelajarin lebih dulu? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Lebih mudah mana sih belajar bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa? Sulit semuanya. Terus apa yang kamu hadapi ketika anak kecil gitu ya? Ya kalau TK kan masih inget tuh pasti. Iya. Apa tuh? Begitu tiba di Indonesia gitu. Makanannya sih dulu. Terus dulu pertama kali di Indonesia sama ibu tuh dikasih apa itu ceker. Ceker. Ya. Terus tak kira dulu itu daging, sama ibu dibilangin itu daging ayam kok, cuma ayamnya kurus aja. Jadi ibumu itu juga lucu ya? Iya, diomongin kayak gitu. Lah masih percaya kalau itu daging ayam tapi kurus gitu. Setelah melihara ayam tuh baru tahu kalau itu tuh kakinya ayam toh. Kami ingat nggak waktu di Austria sana makanan kesukaanmu apa? Suka semua makan. Apa tuh misalnya? Apa ya? Schnitzel gitu. Schnitzel. Apa tuh? Daging gitu mas, kayak apa ya? Kalau makanan Jepang tuh kayak aku lupa namanya ya mas. Kayak nggak apa-apa kok, lupa juga nggak apa-apa. Kamu gambarin aja. Kayak pakai tepung gitu, daging ayam pakai tepung kayak KFC gitu. Enggak, di sana biasanya dagingnya daging babi. babi. Daging babi dan sapi ya di Iya. Austria. Itu kamu paling suka? Iya, paling suka. Nah, kamu minum dulu deh. Iya. Terus kalau minuman bir? Itu papa, kalau aku belum nyobain, masih kecil. Tapi di sana ada pesta ini ya, pesta minum bir ya? Iya, tapi di Jermannya. Di Jermannya. Kalau di Austrianya nggak ada. Tapi tradisi minum bir juga kuat. Iya, kuat kalau di sana. Dan di kampung opamu bikin bir juga pasti. Nggak tahu kalau itu, kayaknya malah nggak bikin bir, tapi bikin kayak kok di sana tuh bikinnya snaps, kayak bukan kayak bir sih mas, kayak arak kok ya kalau di sini tuh. Kayak gitu. Lebih keras berarti. Lebih keras. Kalau Austria terkenalnya itu sih. Ya. Kayak vodka gitu ya. Mirip kayak vodka. Putih kamu, juga. Kamu udah pernah nyoba? Belum pernah, masih kecil kok.
Kan Bapak kesini kalau misalnya pulang pergi nggak pernah bawain itu? Nggak boleh di pesawat. Soalnya alkoholnya tinggi. Kamu terakhir ke sana kapan? Kelas 2 SD. Apa yang kamu lakukan di sana? Ketemu saudara, ketemu opa. Itu. Berarti itu sekitar 2 tahun setelah ada di sini ya? 2 atau 3 tahun setelah di Indonesia? Mungkin 3 atau 4 tahun setelah di Alah mengkaca sini. Oh. Aku 2 Beda Mas. 3 tahun, kamu 3 sampai 4 tahun. Mengkaca sini. Beda Mas. Terus masih bisa bahasa Austria waktu itu? Kalau dulu masih bisa, masih lancar. Masih lancar. Coba dong ngomong dalam bahasa Austria. Udah lupa ya. SD di sini. SD di sini. Apa yang kamu alami sebagai orang dengan tampang? Ini bukan pelecehan ya teman-teman, karena pengalaman si Catherine atau biasa disebut Mbak Bul ini. Mbak Bul itu dari kata Mbak Bule ya. Iya. Jadi orang-orang di sekitarnya akhirnya manggilnya Mbak Bul gitu ya. Itu kebanyakan tentang bagaimana teman-temannya, orang di lingkungan sekitarnya, guru-gurunya itu menilai dan gagal paham pada sosok bernama Katrina ini. Apa yang kamu alami waktu SD? Kalau waktu SD dulu dikirain ini sih Mas, aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, terus dikirain bisanya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oke. Padahal ya aku bahasa Inggris juga nggak bisa. Ya tentu saja karena kamu bahasa Austria ya. Iya, pakai bahasa Jerman dulu. Jerman ya. Terus ya itu ya yang dulu guruku sempet ngira papa mamaku kayak di rumah biasanya ngomongnya pakai bahasa Inggris, kok bahasa Inggris di kelas nggak bisa, terus dimarahin masa nulis egg aja salah-salah. X. Egg. Angka 8. Angka 8. Egg. Ya. Terus ya itu dimarahin di depan kelas, ya malu sih. Terus ya sempet dikatain sama teman-teman sekelas, kan bapakmu bule, masa kamu nggak bisa sih ngomong Inggris? Terus ya tak bales lah, simbahku aja nggak bisa kok ngomong bahasa Inggris. Simbahmu yang di sana. Di sana. Kamu bisa ceritain dong sedikit ke teman-teman karena di sini ada nih menarik, salah satu catatan yang menarik adalah gimana bapaknya ketemu ibunya. Oh iya. Ceritain dong. Kalau itu dulu mama sempat kerja kayak di hotel di Prawiro Taman gitu. Terus papa waktu itu kebetulan kayak nginep di hotelnya itu. Terus ya udah ketemu di situ Mas, di Prawiro Tamannya. Dan bapakmu langsung suka, tapi ibumu nggak mau ya? Dulu nggak mau, soalnya waktu itu ibu punya pacar orang Prancis. Ya. Terus ya mungkin di PHP-in sama pacarnya yang di sana, terus nggak kesini, ya udah akhirnya yang dipilih papa. Dan kalau nggak salah, papamu kesini ke Jogja itu juga nggak ini ya? Nggak secara khusus mau ke Jogja, kalau nggak salah ketinggalan pesawat atau gimana ya, gitu. Kayak ada kayak destinasinya dia mau kemana gitu kayak di cancel gitu, terus akhirnya ke Jogja. Begitulah jodoh ya. Iya, nggak diangira. Kamu kapan mulai merasa lancar ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Jawa? Mungkin kalau bahasa Jawa sendiri karena dulu waktu SD aku pernah dimasukin di sekolah deket rumahku sih Mas. Jadi sekolahnya itu bener-bener yang sekolahnya itu desa banget waktu itu di Sewon. Di mana? Jadi kayak bangunannya tuh semi permanen gitu. Sewon mana? Pakai gedek. SD mana? SD Wojo 2 dulu. Negeri ya? Negeri dulu, SD negeri. Lebih dulu bahasa Jawa berarti? Lebih dulu bahasa Jawa. Karena teman-temannya ngomong bahasa Jawa. Teman-temannya ngomong pakai bahasa Jawa, gurunya juga ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi ya mau nggak mau ya harus ngikutin dari situ. Itu kelas berapa kamu merasa nyaman berinteraksi dengan bahasa Jawa? Kelas 1 itu sih Mas, waktu di negeri.
kamu udah merasa bisa tuh, nggak ada masalah, nggak ada Masih masalah bahasa. ada masalah. Nah, kamu yang merasa bener-bener nggak ada masalah ngobrol kayak gini itu kelas berapa tuh? Mungkin kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia SD. SD juga. Soalnya dulu sempat dipindahin juga sih sekolahnya di swasta setelah dari negeri itu. Terus di sekolah swastanya itu pakainya bahasa Indonesia terus. Terus jadi ya belajar di situ. Kalau keturunan orang Blasteran kebanyakan di sini kan sekolahnya di international Iya, school international ya. school. Kamu kok enggak sih? Lah, larang ya Mas. Ini bener nih jawabannya kayak gitu. Iya mahal itu sih. Sebetulnya pengennya di sekolah di international school. Enggak juga sih. Kalau misalnya masuk ke international school nanti nggak bisa ngomong Indonesia sama Jawa malah. Oke, kamu SD di Sewon, SMP? SD sempat di Sewon terus pindah ke Jogja. Maksudnya gini, Sewon itu Kabupaten Bantul. Maksudnya Jogja itu berarti di Kodia Jogja gitu ya. Ya nggak apa-apa, biar tahu bahwa Jogja itu luas gitu. Ada Sleman, ada Gunung Kidul, ada Kulon Progo gitu. Kamu pindah ke Jogja SMP? SD kelas berapa? SD kelas 1. Iya sih. Tadi itu di Sewon yang gede itu kelas berapa? Kelas 1. Jadi waktu itu naik kelas 2 kan Mas. Terus habis itu sama bapakku disuruh ngulang lagi kelas 1. Kenapa? Ya nggak tahu, katanya nanti kamu nggak bisa ngikutin. Terus disuruh ngulangin padahal ya naik kelas. Tapi orang-orang yang tak ceritain pada ngiranya aku tinggal kelas. Jangan-jangan mau tinggal kelas. Enggak ya. Oh, disuruh ngulang. Iya, suruh ngulang. Di SD mana di Kodia? SD Marsudirini. Oke, terkenal tuh di Jogja. Iya. SMP-nya mana? Immaculata. Wow. Wah, udah sejalur lah itu. Marsudirini, Immaculata, SMA-nya Santa Maria. Kan? Kuliahnya Atmajaya. Iya. Udah bener itu. Nah, kamu mulai merasa apa ya? Dibully gitu. Itu paling banyak itu di saat SD, SMP atau SMA? TK. Apa yang kalau bulian anak TK kan paling gitu aja ya. Tapi yo nyebai Mas. Gimana tuh nyebain? Jadi waktu itu kan bapakku suka pelihara ayam. Bapakmu gimana ya? Peliharanya emang aneh-aneh. Sorry, bapakmu itu bolak-balik Kalau di dulu, Austria Jogja. Kalau dulu bolak-balik, kalau sekarang udah menetap di Ya, sini. oke. Maksudku waktu kamu kecil. Iya, bolak-balik. Ya, Pelihara ayam. karena kerjanya di sana ya. Dulu. Oke. Melihara ayam terus? Pelihara ayam, ya unggas-unggas kayak gitu Mas. Ayam kalkun. Terus ya aku dulu nggak punya temen toh. Terus mainnya sama ayam. Kenapa nggak punya teman? Kenapa? Nggak bisa bahasanya dulu. Bisanya Jerman. Terus ayammu kamu ajak ngomong Jerman? Iya. Serius? Iya. Ayamku tak ajak ngomong. Terus dikirain aku dulu induke toh loh. Diikutin terus. Terus mungkin tiap sekolah gitu aku nggak sengaja ngijek telek ayam gitu. Oke. Terus sampai di TK itu temanku mungkin ngeliat sepatuku banyak telek lencongnya. Terus ya diejekin, mambu telek lencong gitu. Nangis kamu? Enggak nangis. Kalau remaja nih, apa yang biasa kamu hadapi ketika remaja? Ya mungkin kalau lagi PDKT sama cowok sih Mas. Enggak cowok yang PDKT sama kamu ya? Ya dua-duanya sih Mas. Ya Lebih- kalau aku lebih- seneng sama cowok ya aku yang deket. Berani ya, kamu lebih berani ya. Terus kalau lagi PDKT apa yang terjadi? Ya kayaknya mungkin dikirain aku jago bahasa Inggris gitu. Terus aku nggak medok. Terus begitu udah kenal sama aku kayak ekspektasinya itu langsung
ngedrop gitu mas. Ada sih di sini. Itu. Loh, kok kamu ternyata medok gitu. Iya ternyata medok. Terus pernah sih temanku bilang kayak gini ke aku dulu sakjane seneng loh sama kamu, tapi bahasan rungok kayak kamu ngomong tuh aku jadi nggak suka lagi sama kamu. Kejam banget ya. Kejam. Kalau cowok lebih sering mana, cowok yang PDKT ke kamu atau kamu yang PDKT ke cowok? Biasanya kalau aku yang PDKT ke cowok duluan tuh nggak jadi ya mas. Jadi kamu terkesan lebih memilih yang sudah datang gitu aja deh. Iya. Supaya nggak terlalu susah. Terus kalau kendala yang lain nggak ada ya? Kendala budaya gitu? Nggak, budaya nggak ada. Hanya sering dianggap bule gitu iya, aja? Iya, bule bisa bahasa Inggris kayak gitu. Sama ini ya, rambutmu ini ya? Iya, rambutnya pada sekarang udah lebih gelap. Oh dulu? Lebih pirang. Pirang lagi? Pernah tak cat hitam juga. Kenapa? Pengen rambutnya hitam. Pengen jadi seperti wanita Jawa. Iya. Itu di kelas berapa? Pas kuliah baru berani ngecat rambut hitam kok. Kamu waktu di ospek ada kejadian lucu ya soal rambut ya? Bisa diceritain dong. Pas ospek dulu dikirain aku ngecat rambut, terus udah dimarahin sama ya itu seniornya itu marah-marah. Itu yang rambutnya pirang itu harus balik hitam ya. Aku seneng-seneng aja ya mas. Ya kayak wah akhirnya rambutku bisa hitam. Terus nggak taunya ada temenku yang nyeletuk, loh itu kan rambutnya asli dari Like, masa diwarnain sih? Malah balik dimarahin, lah kok kamu nggak bilang sih kalau rambutmu tuh asli? Nggak jadi ngecat rambut. Iya nggak jadi ngecat rambut, tapi habis itu ngecat rambut hitam. Gimana rasanya punya rambut hitam? Wah seneng mas. Kenapa nggak dicat terus? Ya habis itu luntur lagi ya. Kalau sekarang gitu ya, kamu merasa masih ada ikatan nggak dengan Austria? Nggak ada ikatan. Kangen gitu? Ya kalau kangen iya, tapi kalau ikatan nggak ada. Opa, oma masih? Kalau opa, oma udah nggak ada, tapi kalau saudara masih ada. Masih banyak? Banyak. Terus kalau komunikasi gimana sama mereka? Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Oke. Nggak kamu ajak ngomong dalam bahasa Jawa? Enggak. Mereka pernah nggak liburan di sini? Saudaranya papa sih yang pernah liburan, kalau sepupuku belum pernah. Nah, kamu kan kuliah di Atmajaya tuh. Mereka sering juga menganggap kamu juga bule nggak? Nggak tahu sih kalau itu mas. Cuma kayak temenku dulu pas awal-awal masuk tuh ngirain aku mahasiswi pertukaran pelajar gitu, tapi kok bisa ngomong Jawa sama temen-temenku. Kamu pernah nggak dirasani gitu dalam bahasa Jawa terus kamu paham gitu? Paling kalau di Malioboro sih mas. Gimana tuh kalau di Malioboro? Biasanya bapak-bapak becak nawari naik becak udah kayak pakai bahasa Inggris gitu. Terus tak bales sih, mboten pak, kulo saking sewon. Terus ya, biasanya rada mangkel gitu sih bapak-bapaknya. Terus kalau misalnya kamu pergi kemana gitu, belanja apa, pernah nggak dipikir bule sehingga orangnya takut atau berusaha ngomong dalam bahasa Inggris gitu? Biasanya di Malioboro juga sih mas. Di Malioboro. Kamu kok suka banget sih di Malioboro? Enggak tahu sih. Oh, pacaranmu di Malioboro ya? Enggak. Jadi kamu ngapain di Malioboro? Nemenin temenku. Terus kalau di Malioboro? Ya itu pernah kayak dulu kepaksa banget beli sendal di Malioboro. Oh iya. Terus ya udah nawar-nawar pakai bahasa Jawa malah. Ya tetap dikasih mahal tuh mas. Lagian kowe ngomong tuku sandal ning Malioboro. Lah sandalku pedot mas. Oh iya ding. Putus ya. Nah, kamu sejak kapan senang menulis, Catherine? Aku manggilnya nggak Mbak Bul ya, Catherine aja mas. ya. Semenjak tahun lalu mas.
Gimana ceritanya kamu bisa tiba-tiba tahun lalu suka menulis dan dibukukan lagi? Karena ya mungkin habis itu, mungkin karena aku lulus terus habis itu nggak tahu mau ngapain. Terus waktu Ya mestinya kerja toh. iya, kan habis itu corona Mas. Oh iya, bener. Barusan tahun kemarin ya? Iya, barusan tahun kemarin. Jadi memang banyak orang kantor yang belum menerima pekerja baru gitu. Terus ya coba iseng-iseng nulis. Terus ya. Jadi ini tuh iseng. Kalau itu nggak iseng. Iseng menulis. Iya. Ternyata bisa. Iya, sebenarnya ya nggak bisa-bisa banget sih Mas. Kalau berarti ini yang nulis kamu atau bukan? Aku Mas. Nah ini bisa nulis. Bagus lagi teman-teman. Silakan beli, cari aja di marketplace. Lucu banget. Menurut saya sih Lupus kalah lucu sama ini. Oh iya, makasih Kamu pernah Mas. baca Lupus belum? Belum pernah. Jadi kamu belajar langsung cepet bisa ya menulis ya? Suka baca sih sebenarnya. Terus waktu itu juga suka baca artikel-artikel yang di mojok.co gitu. Oh, kamu suka Mojo. Iya. Oh. Apa yang kamu sukai dari Mojo? Lucu. Terus mengirim pertama kali tulisanmu ada ke mana? Ke mojok. Langsung diterima? Enggak langsung diterima. Yang beberapa kali. Oh ya? Kalau boleh tahu apa artikelmu yang kamu kirim ke Mojo yang nggak diterima? Kayaknya yang dulu itu aku salah nulis Mas. Kayaknya terlalu serius banget. Harusnya tak kirim. Berarti ada tulisan-tulisan. Berarti ada tulisan-tulisanmu yang versi serius sebetulnya. Iya. Terus naskah pertama yang dimuat Mojo tentang ini sih Mas, perempuan yang hamil di luar nikah. Oh ya. Itu nggak keterima, mungkin karena bahasanya Nggak keterima. terlalu serius. Yang dimuat pertama kali di Mojo yang apa? Oh ya, yang mirip kayak gitu Mas. Iya, yang apa? Kamu ingat nggak? Apa ya? Wajah saya boleh bule tapi lidah saya medok sewon kok ya itu. Iya, aku aja inget loh. Ya ampun Mas, terharu aku. Aku sengaja mancing kamu. Dan itu pembacanya banyak banget itu. Oh iya. Iya. Ini tanya ya, pembacanya banyak banget ya. Oh. Terus artikel kedua? Yang tentang punya bapak bule itu susah. Ya. Jelaskan ke pemirsa, kenapa susah? Ya, karena misalnya kayak waktu pembagian rapot aja, kayak guruku aja kayak ngiranya bapakku tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Padahal aku udah bilang kayak bapakku bisa ngomong bahasa Indonesia kok Bu. Tapi tuh guruku kayak deg-degan gitu loh Mas. Terus ngiranya ini papa ngomongnya pasti bakal pakai bahasa Inggris. Terus ya udah begitu papa ngomong ya, walah tak kira nganggo bahasa Inggris, nggak taunya pakai bahasa Indonesia toh. Itu satu yang nggak enak. Iya. Yang kedua, terus kalau misalnya dibawa kayak ke Malioboro, pasti kenanya harganya mahal-mahal, nggak bisa tawar menawar gitu. Udah aku nggak bisa tawar menawar, tambah bapakku lagi. Ketiga, apa lagi ya? Sebenarnya banyak. Tapi lupa nggak? Lupa. Oke, enaknya nggak ada. Kamu merasa rambut pirang dan tampilan mirip bule begitulah ya? Merasa sebagai rahmat atau enggak? Berkah atau enggak? 50-50 kalau sekarang Mas. Kalau dulu enggak? Dulu enggak. Menjadi 50-50 karena apa? Karena mungkin gara-gara kayak gini jadi kayak gampang diapali sama teman-teman, jadi kayak cepet dapat teman. Coba kalau aku nggak terlalu nyolok, mungkin aku nggak dikenal sama teman-temanku.
Kamu pernah punya geng nggak sih waktu remaja? Geng Ya teman raket, konco konco kental. kental. Ya ada. Ya. Kalau ngobrol pakai bahasa apa? Kebanyakan teman-temanku malah orang luar Jawa, Mas. Jadi malah kalau aku ajak ngobrol pakai bahasa Jawa malah nggak ngerti. Jadi kamu ngomong bahasa Jawa kalau di kampung saja? Di rumah sama ketemu sama teman-teman dari Klaten, Solo, Kalau kamu ngomong sama ibumu bahasa Jawa? bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau ngomong sama bapak? Bahasa Indonesia Lancar ya? lancar. Balik lagi ke soal menulis tadi, Catherine. Apa rasanya diterima di media lah, bukan mojok aja kan, menjadi penulis di sebuah media gitu? Ya seneng banget, Mas. Iya, senengnya itu maksudku ternyata aku diterima nih, atau punya harapan yang lebih gitu. Ya ternyata aku bisa diterima. Walaupun masih sering ditolak nggak? Masih sering ditolak. Di mojok juga masih sering Masih ditolak. sering ditolak. Nah, waktu diterbitkan ini bukumu ini, prosesnya gimana? Ya sebenarnya nggak nyangka sih, Mas. Malah kayak mosok sih ki digawe buku. Soalnya karena beberapa yang ada di situ sempet tak kirimin ke Mojo aja nggak keterima. Oh iya, iya. Ya kan ini diterbitkan buku. Terus ya masih ngerasa kayak tulisannya di situ juga masih kayak ya amburadul gitu. Terus habis itu kayak ya agak dikejar sama waktu juga sih, Mas. Ya gitu. Kamu ada aspirasi untuk terus jadi penulis? Iya, pengen, Mas. Pengen ya. Tapi kamu kan sarjana hukum. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, memang benar. Tapi tetap pengen kerja di bidang hukum juga. Malah nggak tertarik di bidang hukum. Lah kok gue kuliahnya hukum? Soalnya dulu tuh ya zaman-zaman SMA itu kan, Mas, masih kayak apa ya, idealisnya tuh tinggi banget. Dulu tuh pengen daftar UGM, masuk ke HI tapi nggak keterima. Terus tak pikir-pikir ya mungkin yang nyerempet dikit ya hukum. Ya udah masuk ke hukum. Terus kamu pengennya kerja apa? Ya nulis-nulis, Mas. Nulis-nulis. Berarti kamu selama pandemi nggak ngirim-ngirim lamaran gitu? Ya ngirim lamaran juga. Bukan di firma hukum berarti ngirim lamaran? Ya pernah juga sih dulu di firma hukum. Cuma magang berapa lama ya? Cuma sebulan, habis itu aku resign, Mas. Kenapa? Ngerasa ya gitu, kayaknya aku nggak bisa deh di sini. Terus kamu pengennya kerja apa? Ya yang kamu pengen gitu? Yang pengen ya kalau yang pengen banget sebenarnya pengennya jadi penulis. Hebat juga ya, ada orang pengen jadi penulis. Apa yang kamu bayangkan kenapa pengen banget jadi penulis? Apa sih yang kamu bayangkan dari menjadi penulis itu? Karena kalau jadi penulis ya karyaku bisa aku baca lagi sama dibaca orang lain. Jadi kayak ya walaupun aku wes nggak ada di sini ya masih meninggalkan jejak buat cucu-cucuku. Kamu ngomong cucu jauh banget, Oh masih ya jauh muda. banget ya. Kamu usia berapa, Catherine? 23. 23 ngomongin cucu. Oh iya masih jauh. Apa yang kamu pikir tepat untuk kamu lakukan agar kamu bisa menjadi penulis? Kalau sekarang sih, Mas, saya mikirnya ini sih kayak cari kerjaan yang ada, yang aku ada waktu juga buat nulis gitu. Apa misalnya? PNS. Jadi dengan menjadi PNS kamu berharap masih tetap bisa menekuni hobi menulismu. PNS-nya apa? Kemarin nyoba daftar kementerian sih, Mas. Kementerian apa kalau boleh tahu? Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri. Bagi bapak-bapak dan ibu udah belum diumumkan kan?
Kemarin udah seleksi administrasinya. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menyeleksi di Kementerian Luar Negeri. Ini ada Katrina Stockmule yang mendaftar. Semoga bisa diterima kerja di Kementerian Luar Negeri sehingga bisa tetap menulis. Iya. Gitu ya. Kenapa mendaftarnya di Kementerian Luar Negeri? Kan ada banyak tuh. Ya ini sih Mas, gara-gara zaman SMA dulu. Jadi dulu tuh kayak ya idealisnya tuh masih tinggi banget gitu. Pengennya tuh dulu tuh jadi diplomat gitu. Terus, merek rokok. Iya, merek rokok. Terus habis tuh kemarin tuh ini sih sempat pengen daftarnya tuh Kementerian Perempuan dan Anak. Keren tuh. Tapi nggak buka formasi yang buat hukum. Terus bingung mau daftar yang mana dibuka lagi. Apa? Nggak tahu Mas. Itu kan kalau daftar kayak gitu memang harus ada spesifikasi hukum. Iya, harus sesuai. Kalau gitu caranya Fakultas Filsafat nggak ada. Coba kamu lihat tuh kalau ada Fakultas Filsafatnya, nggak ada tuh, Catherine. Ya orang filsafat ya daftar aja, nggak peduli. Jadi menurutku ya nggak harus kayak gitu juga sih. Soalnya syaratnya harus ya gitu Mas. Selain itu ke Kementerian Luar Negeri, anggaplah ya semoga diterima. Kalau enggak di kementerian apa? Kementerian Perempuan dan Anak. Pengen itu ya. Kalau kamu kerja di Kementerian Perempuan dan Anak, apa yang kamu bayangkan kamu bisa lakukan sesuatu yang penting di sana? Ya mungkin ya mendalami undang-undang tentang perempuan dan anaknya itu sih Mas. Mungkin itu sih pengennya. Karena Catherine ini selain menulis di Mojok juga banyak menulis di Magdalena. Iya. Itu situs web yang berisi tentang isu-isu perempuan ya. Kamu bisa ceritain nggak kenapa bisa menulis di sana? Soalnya dulu sering kayak follow di Instagram kayak ya tentang kayak gerakan-gerakan perempuan gitu. Terus habis itu kayak ya pacaranku dulu nggak begitu bagus gitu Mas. Maksudnya pacaranmu nggak begitu bagus? Ya kayak toksik gitu. Oh sorry. Terus ya akhirnya kayak baca-baca kayak gitu, terus jadi kayak ya kayak pikiranku mulai terbuka gitu. Terus ya dan coba kamu pengen membantu iya. banyak perempuan ya. Iya. Menarik sekali tuh. Dicoba aja tuh daftar. Iya. Kalau buka. Kalau buka, kita minta buka. Nah, dalam sehari itu kamu biasanya berlatih menulis nggak? Iya. Biasanya kamu simpan atau kamu bagikan di blog atau kamu kirim langsung? Biasanya tak simpan sih Mas. Hanya kamu simpan sendiri atau kamu bagikan ke beberapa teman untuk dibaca? Kadang ada yang tak bagiin, kadang ada yang nggak tak bagiin. Soalnya kayaknya masih jelek, nggak berani tak bagiin. Aku kan nggak baca tulisan-tulisanmu yang lain ya, yang aku baca yang hanya di sini dan di Mojok gitu ya. Apa perbedaan menulis di Mojok dan di media yang lain atau tulisan yang agak serius gitu? Kalau di Mojok itu nggak begitu serius, tapi serius. Susah kan? Iya. Iya. Ini bagi para pemirsa ya, pembaca Mojok itu suka membaca Mojok, menikmati, tapi jangan salah, penulisnya itu setengah mati berusaha menuliskannya ya kan? Apalagi redakturnya itu ada redakturnya datang tuh. Wow, susah tuh memang menulis di Mojok. Kamu ngalamin kayak gitu? Iya. Apa yang biasa kamu lakukan untuk ini Mojok banget gitu? Dibaca-baca berkali-kali sih Mas. Terus habis itu ya baca beberapa artikel yang di Mojok juga. Kayak ini cocok nggak ya dikirimin ke Mojok? Kalau nggak cocok ya udah. Kamu nggak tertarik ya jadi komedian? Nggak tahu. Kayaknya nggak lucu ya. Lucu. Masa tuh Mas? Iya, nanti dicoba ya
bikin siapa gitu dengan Agus Mulyadi atau bikin satu sesi gitu. Boleh Mas. Sama ikan cupangnya itu juga boleh. Kamu ngikutin juga ya? Nah, gimana caranya kamu mengupgrade ya, meningkatkan kapasitasmu dalam menulis selain berusaha menulis setiap hari? Nah, baca, ikut kursus-kursus menulis? Enggak ya, pede lah ya. Karena sebetulnya ya kursus menulis itu ya bagi sebagian orang memang penting juga ya. Tapi untuk orang yang sudah punya karakter kayak kamu ini diperbanyak aja. Oh iya. Latihannya. Kan gini Catherine ya. Iya Mas. Ada penulis yang bisa menulis sebagai sebuah keterampilan. Ya ini agak tausiah dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas. Sebagai orang yang sudah hampir 25 tahun menjadi penulis. Tapi ada jenis penulis yang langsung kelihatan ada karakternya. Misal nih kalau di Mojo, Kalis itu sejak saya baca tulisan pertamanya di Mojo itu langsung tahu ini orang punya karakter yang kuat dalam menulis. Nah kamu termasuk salah satunya. Makasih Mas. Loh iya. Ya cuman tinggal gimana ya melatih itu dan meningkatkan keterampilan itu. Gitu. Karena nggak sembarang orang dianugerahi karakter tertentu di dalam menulis. Bukumu ini, kamu itu dalam satu bacaan itu, dalam satu artikel itu aku bisa mengulum senyum, tertawa itu di beberapa paragraf gitu. Jadi kamu itu punya keterampilan juga untuk menyimpan ini lucunya dikasihkan di sini, lucunya dikasihkan di sini. Jadi nggak kamu pukul langsung sekali lucu semua gitu. Nah belajar kayak gitu dari mana? Karena itu nggak mudah. Mungkin dulu waktu SMA sering baca tulisannya Raditya Dika. Mungkin sih Mas. Ya. Ya Raditya Dika itu juga oke. Selain Raditya Dika? Blognya Kaisang dulu. Hah? Blognya Mas Kaisang. Kaisangnya presiden? Iya dulu punya blog. Dulu. Lucu ya? Dulu lucu. Sekarang enggak. Oh dia punya blog? Iya dulu punya blog. Itu tentang aku nggak tahu. Tentang apa tuh? Tentang kayak kehidupannya dia sebagai anak presiden dulu. Dulu lucu sih Mas. Sekarang nggak lucu atau sudah jarang menulis? Ya sekarang udah jarang ngikutin sih, tapi dulu lucu. Nggak tahu sih Mas sekarang. Terus pernah nggak DM Kaisang, Mas aku suka tulisanmu? Malah pernahnya DM Mas Gibran. Waktu belum menikah. Hah? Iya. Kamu pengen jadi menantunya presiden atau gimana? Nggak pengen sih sebenarnya. Terus, tapi ya lucu aja soalnya. Kamu DM apa? Dulu nggak inget sih Mas. Masa nggak inget? Nggak inget. Nggak berani. Yes, sekarang udah punya istri sama anak ya. Kalau DM Kaisang gitu berani nggak? Kayaknya dulu pernah. Dulu pernah. Kalau DM Mas Ali? Mas Ali itu loh. Ali Ma'ruf yang terkenal itu. Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Aduh, kamu nggak tahu Ali Ma'ruf. Aduh, berarti kamu nggak memfollow Twitternya? Nggak inget ya Mas. Yang kamu follow kru Mojo siapa aja? Mas Agus. Kalau Agus sih semua orang follow dia lah. Oke. Mbak Kalis. Ya Kalis bukan kru Mojo. Jadi Oke. Nggak tahu Mas kalau Twitter. Mas selain Twitter, IG? Iya. Kamu aktif ya di IG?
nggak begitu aktif. Di Twitter juga nggak begitu aktif. Nggak begitu aktif sekarang. Kalau dulu Kayaknya aktif. kamu nggak pernah mencoba mendaftar di Mojo? Tak cobanya mas. Kalau sekarang belum ada lowongan. Jadi kru Mojo siapa sih yang kamu hafal tuh? Agus, Mas Aska. wih, Aska, kok bisa? Sering DM kamu? Enggak kok, enggak. Enggak. Oh, padahal Mas Aska nggak terlalu aktif di Twitter. Siapa lagi? Kayaknya cuma itu mas. Hanya Mas Agus sama Mas Aska. Oke, siapa sih yang aktif di Twitter? Ali aktif. Prima? Oh, nggak follow. Nggak follow. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Tulisan siapa yang paling kamu suka di Mojo? Tulisannya Mbak Kali sama Mas Agus. 2 orang itu aja. Penulis lain masa kamu nggak hafal gitu? Nggak, ya, wah ini aku suka nih. Nggak begitu hafal namanya. Ya nggak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Terakhir nih, Catherine, kamu lagi nyiapin buku apa lagi? Belum nyiapin lagi sih mas. Tapi pengen nulis buku. Novel? Mungkin mau coba. Sudah pernah mencoba? Dulu zaman SMA sih. Nggak, setelah kamu menjadi penulis? Belum pernah nyoba lagi. Coba deh nulis. Karena sekarang dibutuhkan nih tulisan-tulisan yang segar-segar, yang lucu-lucu gitu, yang bikin pikiran nggak sumpek. Terakhir buku apa yang kamu baca? Terakhir buku mitologi Yunani. Itu yang terakhir dibaca. Kalau buku yang kamu sukai? Bukunya siapa ya? Yang paling oke gitu, yang paling kamu ingat ini buku oke gitu. Kalau dulu suka baca bukunya Jane Austen. Wow. Yang kayak gitu mas. Semacam itu. Ya semacam itu. Dulu zaman SMA. Kalau sekarang bacanya ya kayak gitu mas. Kamu kan punya perhatian pada isu perempuan tuh. Baca buku-buku tentang isu-isu perempuan gitu nggak? Iya, terakhir kemarin sempat baca. Apa tuh terakhir yang kamu baca? Bukunya kayak buku kuliah malah mas. Tentang feminisme. Itu. Ingat nggak judulnya? Gak lupa judulnya. Bukunya warnanya biru tebel. Waduh. Bukuku ya ono sing warnane biru. Bukunya warnanya biru mas. Nah, kalau masakan di Indonesia, apa yang sekarang kamu suka? Suka semua. Semua. Tapi pedas nggak bisa kan kamu? Ya, sekarang mulai bisa pedas. Oh ya? Kalau geprek, cabai berapa? Cabai 1. Kalau makan gorengan bisa sambil ngeledos cabai? Bisa. Sekarang udah bisa. Tapi sebut 3 masakan Bantul yang kamu suka. Masakan Bantul tuh apa ya mas? Yes, pokoknya yang kamu makan di Bantul gitu aja. Mides. Terus mie ayam deket Ganjugan tuh ada yang dari wortel mas. Oh. Enak mie-nya. Kalau nggak dari wortel kamu nggak suka? Ya suka juga. Kalau misalnya ini apa sing lele? Oh, mangut lele, kamu bisa nggak? Mbah Marto ya? Sini. Mbah Marto. Nah, malah belum pernah nyoba. Belum pernah. Nah, kamu pulang dari sini besok. Kalau kamu bisa, itu enak banget. Tapi untuk orang yang tidak suka pedas itu tantangan. Oh. Sate klatak doyan. Gudeg doyan. Doyan. Oke.
Gudeg manggar juga doyan. Gudeg manggar itu kayak gimana, Aduh, Mas? ya. Apalah ya. Mie ayam biasa Doyan. doyan. Rica-rica. Doyan. Berarti doyan pedes ya. Tapi nggak kuat kalau pedes banget. Minuman Minuman wedang uwuh doyan kok, Mas. doyan banget. Heeh. Nah, dari saat pandemi kayak gini, apa yang kamu sering lakukan? Minum jahe Minum jahe, bikin sendiri. sama minum wedang uwuh, Bikin sendiri juga. bikin sendiri. Jangan-jangan kamu sebenarnya bakatnya nanti jualan wedang uang. Jualan jamu. Lucu loh itu Catherine. Bule jualan jamu gitu. Mbak Bul jualan jamu. Masih ada nggak sih teman-teman yang manggil kamu Mbak Bul? Masih, malah itu panggilannya tuh dari zaman SMP kayaknya. Terus tiba-tiba SMA jadi panggilannya gitu lagi. Mungkin karena ya temen-temennya itu Bul aja. atau Mbak Bul? Mbak Bul, terus dipanggil Bul juga. Hmm. Terus anehnya sih waktu kuliah kok tiba-tiba bisa Mbak Bul lagi. Ya termasuk orang-orang yang jualan makanan di sekitar Atmajaya ya. Iya. Iya kan? Manggil Mbak Bul, Mbak Bul. Mbak Bul. Iya. Saking seringnya jajan. Oke, Catherine, terima kasih banyak ya. Semoga diterima di Kementerian Luar Negeri Amin, Mas. dan ditugaskan di Austria. Iya, Mas. Amin. Seneng banget ya kamu. Seneng banget. Makan babi banyak di sana. Iya, Kamu doyan babi ya? doyan. Kalau di Bantul di mana kamu makan babi? Di Bantul kayaknya nggak ada, Lah Mas. terus kamu doyannya di mana? Makan di mana? Daerah utara. Di daerah utara di mana? Di paling ya itu sih, Mas, muter-muter Bima Kloda, Di Makroda itu mana ya? daerah Banguntapan. Oke, Banguntapan tuh Bantul, Mbak Bul. Oh iya, Bantul. Iya, itu bukan utara. Tapi kalau dari tempatku Ke kayaknya utara, iya, iya, oke. Warung babi yang paling kamu suka di mana? Bima Kloda. Jangan-jangan hanya itu yang kamu tahu. Ada yang lainnya Apa kok. tuh misalnya? Bu Made bukan ya? Iya. Kayak geprek ya. Ya ampun. Lupa, Mas. Kalau gudeg siapa? Gudegnya Bu Slamet. Bebek kali itu. Enggak, ada gudegnya sebelahnya Yujum di Wijilan. Oh, di Wicila. Kamu kalau mau gudeg jauh ke sana. Deket toh, Mas, dari tempatku. Oh ya, Ding. Ya, dia Bantolnya soalnya nggak terlalu jauh ke selatan. Oke, Catherine, terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu dan saya tunggu buku berikutnya ya. Oke, teman-teman. Iya. Oke, teman-teman. Itu obrolan saya dengan Mbak Bul. Ini saya benar-benar merekomendasikan, silakan baca, nggak harus beli sih, baca kalau misalnya temennya ada yang punya gitu. Ini buku ini lucu banget bukunya. Menurut saya nggak kalah dengan cerita-cerita di Lupus lucunya. Dan saya agak kaget karena ternyata penulisnya nggak saya pikir yang namanya Mbak Bul itu gitu ya. Ternyata nggak juga, atau karena mungkin baru pertama ketemu gitu. Siapa tahu sebetulnya enggak. Ini saya nggak tahu loh kalau kayak gini. Dia malu-malu karena malu beneran atau Malu beneran kok, Mas. malu beneran karena dikelilingin banyak orang. Ini penggemarmu semua loh. Ya ampun. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Diminum. Ya, Mas. Iya.